05 kan atuh. Lagi gocap rewang euy mah ya. Buru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman saya yang sudah hadir dalam membantu saya untuk tugas persentase UTS mata kuliah Ekonomi Internasional. Baik, slide yang pertama di sini ada materi presentasi pengerjaan model terbuka, yang kedua karakteristik ekonomi terbuka, yang ketiga komponen utama ekonomi terbuka, yang keempat ekonomi terbuka dalam ekonomi internasional, yang kelima implikasi ekonomi terbuka, yang keenam studi kasus dan aplikasi dalam konteks Indonesia, yang ketujuh tantangan dan peluang ekonomi terbuka, yang delapan kesimpulan presentasi. Baik, yang pertama yaitu pengertian model ekonomi terbuka. Model ekonomi terbuka adalah sistem ekonomi di mana suatu negara melakukan interaksi ekonomi dengan negara lain, termasuk ekspor, impor barang dan jasa, arus modal, investasi asing, serta mobilitas tenaga kerja. Dalam sistem ini, negara tidak membatasi aktivitas ekonomi internasional dan justru mendorong keterlibatan dalam pasar global, yang artinya di sini model terbuka ini di mana Indonesia bisa kerjasama dengan negara lainnya, contoh di negara Asia Tenggara, ya misalkan Indonesia dengan Singapura ataupun dengan Malaysia, di mana mereka termasuk ekspor dan impor. Karakteristik ekonomi terbuka ada 3. Yang pertama adanya perdagangan internasional, akses terhadap investasi asing, yang ketiga pengaruh nilai tukar terhadap kegiatan ekonomi. Selanjutnya komponen ekonomi terbuka. A. Ekspor dan impor, aktivitas jual barang beli dan jasa lintas negara. Yang B. Investasi asing langsung atau FDI, penanaman modal oleh investor asing di dalam negeri. Yang C. Neraca pembayaran ataupun catatan seluruh transaksi ekonomi internasional. Selanjutnya kurs valuta asing, nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Selanjutnya di sini peranan ekonomi terbuka dalam ekonomi internasional. Yang pertama meningkatkan spesialisasi dan efisiensi produksi. Yang B menyediakan akses terhadap teknologi dan informasi inovasi. Yang C memperluas pasar bagi produk domestik. Yang D meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan perdagangan. Selanjutnya implikasi ekonomi terbuka. Yang A implikasi positif, contoh-contohnya akses ke pasar global atau ke pasar dunia, peningkatan arus investasi asing, peningkatan ketenaga kerja di sektor-sektor, persaingan produk asing yang dapat melemahkan industri lokal. Selanjutnya studi kasus atau contoh aplikasi dalam konteks Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang yang menerapkan model ekonomi terbuka sejak dekade 1180-an. Sejak saat itu, perdagangan dan investasi luar negeri tumbuh pesat. Ekspor komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, dan tekstil menjadi andalan. Di sisi lain, juga mengimpor barang modal, bahan baku dan barang konsumsi. Namun, tantangan seperti defisit neraca perdagangan, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih menjadi perhatian utama. Pemerintah merespon dengan kebijakan hilirisasi industri dan penguatan sektor manufaktur. Tantangan dan peluang ekonomi terbuka. Yang pertama tantangannya ketergantungan. Selanjutnya tantangan dan peluang ekonomi terbuka. Tantangan ketergantungan terhadap pasar global, ketidakstabilan ekonomi akibat pijak eksternal, persaingan ketat dari produk impor, perlunya peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur, peluangnya akses pasar internasional yang luas, transfer pengetahuan dan teknologi, investasi asing terhadap mendorong pertumbuhan ekonomi. Mungkin untuk kesimpulan persentase hari ini, model ekonomi terbuka adalah pendekatan yang penting dalam memahami interaksi ekonomi global, ekspor ataupun impor, aliran modal dan investasi internasional. Negara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi produksi, namun model ini juga membawa risiko yang perlu dikelola melalui kebijakan ekonomi. Mungkin itu aja Ibu yang bisa saya presentasikan terhadap School of Finance. Kurang lebihnya mohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.